kita sering banget ya dengar soal krisis lingkungan, dan nggak jarang kan akarnya itu ada di cara pandang kita yang terlalu, antroposentris gitu. Betul, betul. Manusia jadi pusat, seolah-olah alam ini cuma buat dieksploitasi aja ya. Untuk keuntungan kita. Nah iya, rasanya kita lupa gitu kalau bumi ini bukan cuma aset yang bisa diambil terus-terusan. Nah, di Deep Dive kita kali ini, kita punya sumber yang menarik banget nih. Sebuah laporan mendalam tentang gimana teologi Islam, khususnya konsep insan kamil, manusia paripurna itu. Insan kamil ya? Iya, justru menawarkan kerangka etika yang kuat loh untuk pertanian berkelanjutan. Menarik, jadi ada hubungannya ya antara spiritualitas Islam dengan isu lingkungan, khususnya pertanian. Betul. Jadi misi kita kali ini ya, membongkar gimana prinsip-prinsip inti, kayak tauhid, keesaan Tuhan, terus peran kita sebagai khalifah, pengelola bumi. Sama mizan juga ya, keseimbangan itu? Nah, itu dia, dan mizan atau keseimbangan. Gimana semua itu ternyata punya kaitan erat, dan ya, praktis banget gitu, dengan cara kita merawat bumi. Oke deh, mari kita bedah ini lebih dalam yuk. Oke, siap. Mungkin kita mulai dari fondasinya dulu ya, ekoteologi Islam itu sendiri. Boleh. Gimana tuh konsepnya? Jadi, ekoteologi Islam ini bidang yang coba menggabungkan ajaran agama dengan ilmu ekologi. Intinya sih simpel. Bumi ini rumah, oikos, tempat kita tinggal bareng yang harus dijaga. Oke, rumah bersama ya. Iya, tokoh kayak Sayyid Hussein Nasr itu menekankan 3 poin kunci. 1, manusia itu khalifah, penjaga, bukan penguasa absolut. 2, alam ini cermin keagungan Tuhan. Cermin ya. Dan ketiga ya, tanggung jawab moral kita buat merawatnya. Nah, yang paling mendasar di sini itu prinsip tauhid, keesaan Allah. Tauhid ya, fondasi utamanya. Betul, ini bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan aja, hablum minallah gitu kan. Tapi juga hubungan kita sama seluruh ciptaan, hablum minal alam. Jadi horizontal juga ya hubungannya? Iya banget. Alam semesta ini dilihat sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kebesarannya. Nah, ini nih yang penting. Kalau kita merusak alam, dari sudut pandang ini, itu bukan cuma tindakan ekologis yang buruk. Tapi Secara spiritual, itu kayak kita mengingkari atau ya, mengabaikan tanda-tanda Tuhan itu sendiri. Ini menantang banget pandangan bahwa manusia itu segalanya loh. wah, dalam banget ya maknanya kalau melihat alam sebagai ayat. Ini langsung nyambung nih ke konsep khalifah fil ard tadi. Kita sebagai pengelola di bumi, Tepat. berarti ini bukan kita jadi pemilik mutlak yang bisa seenaknya ya, tapi lebih ke amanah gitu, kepercayaan besar dari Tuhan. Persis, kita dipilih karena kita punya akal dan kehendak. Tapi itu bukan lisensi buat merusak, justru tanggung jawab. Nah, kalau kita gagal jaga amanah ini, misalnya ya, dengan merusak lingkungan, itu gimana? Ya, kita jatuh ke posisi zolim. Nggak adil. Jadi, khalifah itu tanggung jawab yang aktif banget, bukan pasif. Tapi, ya itu tadi, gimana menjalankan tanggung jawab besar ini di tengah tekanan, misalnya ya, ekonomi modern gitu kan? Nah, iya, itu dia pertanyaannya. Disinilah prinsip mizan atau keseimbangan kosmis jadi relevan banget. Kayak yang disebut di surah Ar-Rahman itu loh. Oh, mizan itu ya, keseimbangan. Iya, dan ini bukan cuma soal keseimbangan ekosistem aja, tapi juga mencakup keadilan sosial dan ekonomi. Jadi luas ya cakupannya. Buas banget. Dalam pertanian misalnya, artinya yang nggak boleh eksploitatif. Harus efisien pakai sumber daya, air, tanah. Terus hasilnya juga perlu didistribusikan secara adil. Nggak cuma ngejar profit aja. Kalau cuma fokus profit, berarti melanggar mizan dong ya? Bisa dibilang begitu. Karena ini juga nyambung langsung ke Maqasid al-Syariah, tujuan-tujuan utama syariat Islam. Oh, maqasid ya. Gimana tuh hubungannya? Misal nih, hifz al-nafs, menjaga jiwa. Ini kan mendorong pertanian yang hasilnya pangan sehat, bebas racun kan? Terus hifz al-mal, menjaga harta, yang mendorong efisiensi sumber daya tadi, jangan boros. Oke. Dan tentu aja, hifz al-biyah, menjaga lingkungan itu sendiri. Jadi pertanian berkelanjutan itu bukan cuma pilihan etis, tapi udah jadi bagian dari memenuhi tujuan dasar syariat Islam. Jadi prinsip tauhid, khalifah, mizan ini jadi kerangka etisnya ya. Lalu gimana ini bisa muncul dalam karakter, dalam spiritualitas kita sebagai individu? Nah, di sini masuk konsep insan kamil tadi kan, ya. Manusia paripurna. Tepat sekali.
Insan kamil itu sosok ideal yang udah benar-benar menghayati, menginternalisasi prinsip-prinsip tadi. Jadi bukan cuma di kepala ya? Bukan cuma teori. Buat dia, merawat alam itu bukan lagi sekedar kewajiban dari luar, tapi udah jadi ekspresi alami dari iman dan cintanya ke Sang Pencipta dan semua ciptaannya. Tindakannya udah otomatis selaras sama tauhid. Dia sadar banget perannya sebagai khalifah dan selalu berusaha jaga mizan dalam hidupnya. Keren banget. Dan ini membawa kita ke pemahaman yang menurut saya indah banget. Praktik bertani itu sendiri bisa jadi ibadah. Bentuk penyembahan, bertani sebagai ibadah. Wah, Niat yang tulus karena Allah, setiap prosesnya dari mencangkul, menanam, merawat, itu bernilai ibadah. Bahkan bisa diawap sodakoh jariah. amal yang pahalanya terus ngalir gitu ya? Betul. Coba Anda bayangkan, hasil panennya dimakan burung atau makhluk lain aja, itu bisa jadi pahala buat si petani. Proses bertani itu sendiri kan melatih kesabaran, ketekunan, keikhlasan. Nah, itu sifat-sifatnya insan kamil. Wow, ini kerangka berpikir yang kuat banget ya. Bertani sebagai ibadah dan sodakoh jariah. Nah, ada nggak sih contoh nyata di Indonesia yang udah coba menerapkan prinsip-prinsip ini? Ada, tentu ada. Misalnya gerakan pesantren hijau. Kayak di Daarul Ulum Jatinangor misalnya. Oh ya, gimana tuh mereka? Bikin pestisida nabati. Ini kan wujud nyata peran khalifah dan menjadikan pertanian bagian dari pendidikan karakter. Wah, keren ya. Integratif gitu. Iya, terus ada juga model wakaf produktif pertanian. Ini dikelola sama lembaga-lembaga kayak Dompet Duafa gitu. Tanah wakaf diolah secara organik, nah hasilnya itu nggak cuma buat petaninya, tapi juga buat membiayai program sosial lain. Jadi, solusi finansial syariah juga ya? Betul, ini contoh penerapan Mizan dalam ekonomi yang nyata, dan sejalan banget sama Maqasid Al-Syariah. Inovatif dan bisa diperluas, scalable. Oke, jadi jelas banget ya, benang merahnya, teologi Islam mulai dari tauhid, khalifah, mizan, itu ngasih fondasi etis yang kokoh banget buat pertanian berkelanjutan. Fondasi yang kuat ya. Dan praktik ini bahkan bisa naik level jadi ibadah buat seorang insan kamil. Dan kerennya lagi, udah ada model penerapannya, kayak pesantren hijau dan wakaf produktif tadi. Ini kayak menawarkan jalan keluar gitu ya, dari mentalitas eksploitasi ke mentalitas merawat. Betul sekali. Dan yang menarik lagi, semangat menjaga dan merawat ini kan sebenarnya nggak eksklusif di Islam aja ya. Maksudnya? Ya, coba lihat konsep stewardship atau kepengurusan dalam tradisi Kristen, atau ajaran kasih sayang pada semua makhluk dalam Buddhisme misalnya. Ini nunjukin ada titik temu antar iman gitu. Ada potensi buat kolaborasi bareng mengatasi krisis lingkungan global ini. Wah, iya juga ya. Potensi kolaborasi lintas iman. Tapi ya, tantangannya pasti besar kan? Terutama dominasi pertanian industri yang ngejar profit jangka pendek melulu. Jelas, tantangannya ada. Tapi ya solusi lewat pendidikan ekoteologi kayak yang kita bahas ini, terus inovasi keuangan syariah kayak wakaf tadi, itu ngasih harapan lah. Oke, semoga ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Gimana kalau kita mulai melihat interaksi kita sehari-hari dengan alam, sekecil apapun itu? Contohnya, Ya, misalnya merawat tanaman di rumah, atau lebih sadar milih makanan yang lebih lestari, atau bahkan sekadar berhenti sejenak mengagumi ciptaan Tuhan di sekitar kita. Gimana kalau kita lihat itu semua sebagai cara sadar untuk menghidupkan prinsip spiritual yang dalam, kayak tauhid dalam keseharian kita? jadi bukan sekedar aktivitas biasa ya? Bukan, tapi jadi semacam praktek iman yang nyata. Sesuatu yang menghubungkan tindakan kecil kita dengan makna yang lebih besar. Gimana menurut Anda?